Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan di seluruh Indonesia, rekan suara pemerintah TV di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rahmat HM di program spesial interview. Spesial interview kita kali ini sangat menarik sekali karena kita akan berbincang-bincang dengan salah satu lembaga pemerintah yaitu Basnas, Badan Zakat Nasional. Sudah hadir bersama saya juga dirut dari Basnas yaitu Bapak Muhammad Arifin Purwakananta. Nanti kita akan bincang-bincang seperti apa peran Basnas terutama di era pandemi saat ini terhadap masyarakat, bagaimana penyaluran zakat-zakat yang sudah terkumpul. Tentu ini akan menjadi satu informasi yang sangat penting untuk kita semua. Dan sudah hadir juga bersama saya seperti biasa Pak Munajat, pemimpin umum Suara Pemerintah.id. Nanti kita bertiga akan berbincang-bincang seputar bagaimana perkembangan Basnas, juga bagaimana peran Basnas terhadap pembangunan Indonesia, terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini ya masih kita penuh dengan tantangan untuk menghadapinya. Mungkin yang pertama saya persilakan dulu kepada Pak Arif Munajat sebagai pemimpin umum Suara Pemerintah.id untuk menyapa rekan-rekan super di seluruh Indonesia, juga menyapa tim Basnas khususnya Pak Muhammad Arifin Purwakananta sebagai Direktur Utama dari Basnas. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Arifin. Di waktu yang sore ini saya yakin penuh dengan kepadatan aktivitas. Tentunya dengan adanya COVID, apalagi ada campaign atau aktivitas dari teman-teman di Basnas, yaitu Kita Jaga Kiai, kesibukan ini semakin banyak dan kesempatan yang diberikan oleh kami juga pasti diluang-luangkan atau diusahakan. Hal ini juga kita coba bahas special interview ini mengenai program Kita Jaga Kiai agar teman-teman pemirsa atau penonton Suara TV bisa mengetahui apa aktivitas dari Basnas ini, apa yang dilakukan Basnas, dan aktivitas yang lebih bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Harapannya kami dari Suara Pemerintah.tv dan Basnas dan tentunya narasumber kami Pak Arifin Purwakananta dapat memberikan penjelasan dan informasi kepada para pemirsa kami. Terima kasih Mas Ahmad atas waktunya. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rahmat. Terima kasih Pak Arif Munajat. Selanjutnya langsung saja saya persilakan dari Pak Muhammad Arifin Purwakananta selaku Direktur Utama dari Basnas untuk menyapa rekan-rekan super di seluruh Indonesia dan juga berkenalan dan menceritakan sedikit bagaimana peran Basnas saat ini terutama di era pandemi, juga mungkin bisa menceritakan perkembangan Basnas dari waktu ke waktu supaya masyarakat bisa lebih mengenal dan bisa lebih tahu keberadaan Basnas saat ini. Silakan Pak Arifin. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Arif. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya kira saya juga ingin menyapa para super ya, sahabat-sahabat pencinta suara pemerintah yang yang setia dalam forum-forum ini. Saya kira tadi sudah dikenalkan oleh Pak Rahmat bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, di mana tugasnya adalah melakukan apa yang kami istilahkan pengelolaan zakat nasional, ya, untuk mengefektifkan, mengefisienkan pengelolaan zakat dan berujung kepada kemakmuran masyarakat. Jadi dalam tugas Basnas itu, Basnas melayani masyarakat Indonesia, bukan saja melayani, mengajak, melayani, dan memudahkan masyarakat Indonesia untuk menjalankan syariat zakat, terutama bagi tentu saja kaum muslimin Indonesia, tentu saja yang juga sudah mencapai nisab dan haul zakat, untuk dapat melaksanakan zakat secara baik, secara aman,
dan kemudian dikelola oleh Basnas dengan akuntabilitas, dengan transparan, dan kemudian di satu sisi Basnas juga memiliki tugas untuk bisa memanfaatkan, mendayagunakan, mendistribusikan dana zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya itu untuk memakmurkan terutama para mustahik yang diantaranya adalah fakir miskin Indonesia. Jadi Basnas dalam posisinya hari ini kami memberi makna bahwa kami menjadi buffer dari apa yang dibangun oleh pemerintah, menjadi buffer bagi program-program pembangunan oleh pemerintah, sekaligus menjadi pelengkap dan memberikan terobosan-terobosan dari dana masyarakat berupa zakat, infak, sedekah untuk bisa mengatasi berbagai masalah bangsa. Dan saya kira teman-teman masyarakat Indonesia juga sudah memahami bahwa negeri ini adalah negeri yang paling dermawan menurut catatan World Giving Index tahun 2021, dan secara konsisten Indonesia memang 10 tahun ini menempati 10 besar dari negara-negara sedunia, baik negara-negara besar, negara-negara paling kaya, negara-negara superpower. Di 2001 ini kita menjadi negara paling dermawan dengan masyarakatnya yang kalau ditanya 83% orang Indonesia itu pernah menyumbang dari 100%. Jadi luar biasa besarnya angka itu, dan Basnas dan juga lembaga-lembaga zakat lainnya ini mengkonfirmasi apa yang dijadikan temuan atau dijadikan survei dari World Giving Index itu, bahwa zakat di Indonesia itu naik dari tahun ke tahun sebesar sekarang ini 24% rata-rata nasional. Naik terus walaupun 2 tahun ini dalam kondisi krisis, tapi pengumpulan zakat masyarakat yang berderma itu ternyata masih naik. Betul ada krisis, betul masyarakat terkena dampak krisis kesehatan, krisis sosial, ekonomi, tetapi ketika babnya adalah berderma, maka derma-derma dari masyarakat itu ternyata makin lama makin naik setiap tahunnya. Saya kira ini suatu yang fenomena yang luar biasa, dan itu menjadi kekuatan. Dan Basnas mencoba mendorong kekuatan itu sebagai salah satu penguat dari cara kita untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di Indonesia. Gitu Pak Rahmat sebagai pengantar. Ya, memang kalau saya membaca sejarah dari umat Islam sendiri, di mana ketika zakat ini berjalan dengan efektif, berjalan dengan lancar gitu ya, sejarah mengatakan bahwa masyarakat itu benar-benar hidup sejahtera. Bahkan kalau zaman dulu tuh kita melihat karena zakat sampai orang tuh bingung mau nyalurinnya kemana karena semua orang sudah sejahtera gitu. Justru kalau sekarang kita kebalikan, bingung siapa yang mau bayar zakat gitu kan, karena semua orang pada menginginkan zakat gitu. Nah, terkait dengan kesejahteraan, keberadaan Basnas ini kan ingin membudayakan kembali amalan zakat ini yang diajarkan oleh umat Islam. Nah, keterkaitannya dengan kesejahteraan, bagaimana nih posisi Basnas juga zakat di Indonesia terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sudah sejauh mana dalam perannya Basnas di Indonesia ini, Pak? Baik, Pak Rahmat tadi mengingatkan kita kepada kisah Umar bin Abdul Aziz, di mana dalam masa yang pendek dapat mendorong masyarakatnya akhirnya bisa lebih sejahtera dibanding sebelumnya. Saya kira saya ingin bicara konsepsi dulu ya. Zakat bisa menyelesaikan berbagai masalah bangsa itu bukan saja karena uang zakatnya, tapi karena ajaran zakatnya itu sendiri. Apa itu ajaran zakat? Minimal itu 4. Pertama, ajaran bertauhid, beriman dan bertakwa. Ini sila pertama Pancasila ini. Bagaimana kita selalu mengajak paradigma religius ke dalam kehidupan kita, baik secara perorangan bahkan berbangsa. Kalau kita bicara Pancasila, kita bicara orang per orang, dan juga bicara kita sebagai keluarga, komunitas, dan berbangsa. Dan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang percaya bahwa zakat itu menjadi rukun kehidupannya, menjadi rukun agamanya. Jadi
ajaran zakat adalah ajaran untuk mendorong kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi Tuhannya adalah Tuhan kita ini. Kan ada konsep Tuhannya adalah uang. Ada orang yang berkonsep Tuhan itu ya barang gitu ya. Jadi orang menuhankan uang, menuhankan kehidupan, menuhankan kebendaan dan sebagainya. Kita kembali mengajak untuk menuhankan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajaran zakat ini juga adalah ajaran untuk membuat umat ini produktif. Karena yang berzakat itu yang produktif. Kalau dia tidak produktif, dia nanti diberi zakat. Ajaran zakat ini makanya jadi rukun Islam. Umat Islam disuruh berjuang, disuruh memiliki kehidupan ini, disuruh kaya, disuruh untuk berdaya. Allah lebih suka umat yang kuat dibanding umat yang lemah. Artinya apa? Artinya kita semua umat diajak untuk lebih produktif, lebih punya semangat untuk membangun, ya. Jangan bermalas-malasan, jangan suka sesuatu yang tidak produktif, ya. Jadi produktivitas umat ini menjadi ajaran zakat yang utama. Kita harus kerja itu betul. Jadi kita memang didorong untuk membangun sesuatu yang Allah sukai, yaitu umat yang kuat. Yang ketiga, ajaran zakat ini adalah ajaran mengembangkan ekonomi syariah. Karena yang zakat ini adalah orang-orang yang sudah makan makanan halal, yang sudah tidak riba, yang berzakat ini pasti sudah tidak mencuri lagi, sudah berbuat baiklah. Orang-orang yang kehidupannya kehidupan halal. Tidak mungkin orang mencuri uangnya buat zakat, itu nggak ada pahalanya sama sekali itu ya. Jadi kita didorong untuk hidup yang bersih, untuk bekerja yang bersih, yang halal, dan kalau ada harta yang kita bisa dapatkan melebihi nisab dan haul, maka kita diwajibkan zakat. Ini peran zakat tidak saja menjadi bagian dari ekonomi syariah, dia menjadi pendukung utama dari ekonomi syariah. Karena orang-orang yang telah menjalankan ekonomi syariah itulah yang biasanya berzakat, ya. Orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupannya, tidak peduli dengan apa yang dia makan, tidak peduli apa yang dia pakai, tidak peduli harta itu asalnya halal atau haram, diembat saja, biasanya dia akan kesulitan untuk memberi. Semua orang yang jiwanya dipenuhi kerakusan, dia akan sulit untuk memberi. Tetapi orang yang jiwanya sudah menyaring harta-harta yang diterima hanya harta yang bersih, makanan yang dimakan hanya yang halal dan baik, maka orang-orang inilah yang rela untuk memberikan apa yang dia miliki bagi orang lain. Jadi kedermawanan juga terkait dengan sikap hidup masyarakat atau umat. Ya, kalau umatnya tidak bisa dalam berkehidupan yang halal dan baik, dia akan sulit memberi. Yang terakhir baru implementasi zakat. Zakat harus ditunaikan, bukan hanya diseminarkan atau ditaruh di YouTube seperti sekarang, harus ditunaikan oleh kita. Ya, yang menunaikan itu tiga kelompok. Yang muzaki menunaikannya dengan berzakat, maaf, yang amil zakat menunaikannya dengan manajemen zakatnya, dan yang mustahik menerima zakat dan bangkit dari kemustahikannya. Jadi seluruh umat Islam ini bisa menegakkan syariat zakat dengan menjalankan peran semuanya, ya. Peran semuanya. Kalau menjadi muzaki artinya dia harus berzakat. Kalau dia menjadi amil seperti kami, dia harus mengelola dengan baik. Dan kalau kebetulan ada kelompok masyarakat menjadi mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, dia harus bisa menerima dengan baik dan kemudian bangkit dengan harta yang diterima. Nah, itu konsepsi zakat. Sekarang bagaimana bisa menyelesaikan masalah bangsa kita? Menarik ini pertanyaannya Pak Rahmat. Saya kira tadi sudah saya sampaikan, Basnas ini kalau di Indonesia, dia menjadi gerakan masyarakat, gerakan umat Islam, tetapi telah diundangkan menjadi perundangan negara. Artinya negara memberikan penguatan atas praktek-praktek zakat yang terjadi di masyarakat. Karena zakat ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, maka uang zakat itu akan digunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak baik dan sebagainya. Maka pemerintah mendorong adanya undang-undang zakat. Dengan undang-undang zakat inilah diharapkan masyarakat yang berzakat dananya bisa dikelola dengan baik dan nanti bisa disalurkan dengan sebaik-baiknya, dengan aman, transparansi lembaga dan orang-orang yang mengelola zakat dijaga dan sebagainya, audit dan sebagainya. Saya kira
apa yang dihimpun dari dana zakat, kemudian itu bisa menjadi buffer atau apa ya, pelengkap atau buffer itu apa ya, penguat dari bolong-bolongnya pembangunan. Biasanya dalam konsep pembangunan selalu ada ruang-ruang kosong yang ditinggalkan. Itu diisi oleh zakat dan dana sosial keagamaan lainnya. Tetapi karena konsepsi zakat adalah juga konsepsi yang apa istilahnya ya, yang dimiliki oleh umat dan umat ini punya peran dalam pembangunan, maka zakat sekaligus juga sebagai harus dapat dipakai untuk membuat terobosan, membuat solusi-solusi, membuat percepatan-percepatan yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan dana pemerintah, dengan dana APBN, APBD yang pengelolaannya lebih rigid. Dengan Basnas dan lembaga-lembaga amil zakat yang mengelola zakat, maka dana publik ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan membantu masyarakat. Nah, sekarang kita bisa saksikan dalam kondisi COVID, banyak sekali dana-dana zakat, baik di Basnas, ya, baik Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, dan juga lembaga-lembaga zakat se-Indonesia, ini jumlahnya sekitar 500-an, itu telah beraktivitas dengan luar biasa, membantu mereka-mereka yang terkena COVID. Baik yang isunya kesehatan, ya, kita mulai dari bagaimana dulu kita memberikan APD, menyemprot tempat-tempat umum, kemudian memberikan bantuan support kepada tenaga medis dan non medis yang ada di rumah sakit, dan sekarang ini kita membantu vaksin, juga kegiatan-kegiatan yang mendorong support terhadap ekonomi, karena ternyata COVID ini juga berdampak kepada ekonomi. Ketika harus ada pembatasan, banyak sekali masyarakat, terutama mereka-mereka yang tidak punya gaji tetap, UKM dan sebagainya, yang kemudian membutuhkan pertolongan kita. Kita juga membangun berbagai program, misalnya cash for work bagi pengendara ojol yang dulu tidak punya customer karena COVID, kita ambil sebagai relawan, kita pakai untuk bisa mengantar bantuan, membersihkan tempat-tempat umum, menyemprot dan sebagainya. Kita juga membuat program pendampingan UKM, dan kita juga membuat program warung-warung agar mereka bisa berjualan secara online karena masyarakat belum berani keluar rumah, dan program-program sejenis untuk pertanian, peternakan dan sebagainya. Dan terakhir kita dorong program Jaga Kiai, karena MUI sudah merilis sekitar 600 lebih kiai-kiai di Indonesia, bahkan kiai-kiai besar, ya, ini belum kiai-kiai yang disebut guru-guru ngaji biasa di tempat-tempat di rumah dan sebagainya, itu meninggal karena COVID. Saya kira kita perlu membuat program literasi yang cukup, percepatan vaksinasi ke kiai dan pesantren, kemudian juga asupan gizi dan bantuan tenaga medis manakala diperlukan, agar kita bisa mengurangi atau bahkan menyetop lajunya kematian para ulama, ya, dan santri akibat COVID. Dan Jaga Kiai ini kemudian diteruskan menjadi Jaga UKM, menjadi Jaga Yatim dan sebagainya, yang kemudian di dalam Agustus ini kita rangkum menjadi Jaga Indonesia. Berbagai hal kita buat dengan dana publik, dengan dana zakat, infak, sedekah yang masyarakat Indonesia sampaikan kepada Basnas. Demikian sekelumit Pak Rahmat. Ya, sebenarnya penting sekali ya peran Basnas, karena bisa membantu dalam mengatasi berbagai persoalan di masyarakat, terutama kesejahteraan. Apalagi di saat ini pandemi juga mempunyai satu program, yaitu jaga dari mulai Jaga Kiai, Jaga UMKM, dan bahkan sekarang Jaga Indonesia. Nah, sebenarnya saya tertarik tadi dengan yang Jaga Kiai, ya, karena memang kiai-kiai kita banyak yang harus diselamatkan, karena beberapa waktu yang lalu juga guru saya juga seorang kiai juga, ya, beliau telah kembali karena COVID ini, dan memang apalagi peran kiai ini terhadap pendidikan generasi umat ini sangat penting sekali gitu. Nanti coba kita akan bahas itu. Cuma saya ingin bahas satu hal tadi yang juga secara masyarakat umum, karena tentunya penyaluran zakat dari Basnas ini meskipun itu adalah satu amalan rukun dari umat Islam, tapi penyalurannya tentunya tidak hanya pada umat Islam, tapi juga kepada seluruh masyarakat yang non Islam pun perlu dibantu, ya, supaya masyarakat kita lebih sejahtera.
Nah, terkait dengan tadi misalkan jaga UMKM ataupun bantuan-bantuan untuk usaha masyarakat itu seperti apa, Pak? Apalagi di dalam kondisi pandemi seperti saat ini, di mana masyarakat banyak yang kehilangan penghasilan dan sebagainya, tentu peran ini justru yang sangat ditunggu dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa, Pak Arifin? Terima kasih, Pak Rahmat. Apa yang Banas lakukan untuk program membantu pedagang-pedagang kecil, UKM, pemilik-pemilik warung yang apa ya namanya sekarang didera oleh krisis ekonomi akibat COVID. Yang pertama kami membuat program yang namanya pembagian sembako yang kami beri tajuk paket logistik keluarga (PLK). Paket logistik keluarga ini dibuat dikarenakan kita mendengar banyak masyarakat yang karena krisis ini di rumahnya sampai tidak ada makanan yang bisa dimakan. Jadi krisis ini luar biasa sampai diperkirakan ada sebagian kelompok kita yang tidak bisa menghidupi keluarganya karena tidak ada bahan pangan. Maka kami memberikan bantuan berupa bahan pangan yang kira-kira cukup untuk bisa dimakan 1 bulan, ya kalau keluarga kecil bisa lebih, untuk bisa mengganjal, bisa menjadi tanggul bagi problem-problem yang mendesak seperti pangan dan sebagainya. Yang kedua, kami mencoba menyelesaikan problem yang lebih substantif dari mereka, yakni memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dalam kondisi COVID dalam usahanya. Contohnya, misalnya tadi saya sampaikan warung. Jadi warung itu problemnya adalah orang tidak mau beli karena orang tidak keluar. Maka kita bantu warung-warung itu untuk kita buatkan model-model literasi yang harus dipahami oleh mereka. Pertama, mereka harus pakai masker. Kalau jualan gado-gado nggak pakai masker, sekarang nggak dibeli gado-gadonya karena orang takut ada droplet dan sebagainya. Kami ajari untuk menggunakan masker, kami ajari untuk menyediakan tempat cuci tangan di warung dengan sabun. Kami juga mengajari bagaimana memegang uang kertas dan sebagainya agar pembeli aman untuk datang ke warung-warung yang kami bantu ini. Kemudian juga kami mendorong sebuah aplikasi kepada warung-warung yang kami dampingi ini agar mereka mau dan bisa berjualan. Ada yang aplikasinya sudah baik, seperti apps gitu, ada yang kami ajari jualan melalui WhatsApp untuk tetap berdagang kepada masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Jangan lupa sekarang handphone tersebar di mana-mana. Jadi menurut penelitian digital, jumlah handphone kita ini sekarang lebih banyak dibanding jumlah penduduk. Jadi rupanya ada yang punya handphone 2 satu orang ya. Dan itu kita bisa manfaatkan agar mereka tetap bisa berjual tanpa tanpa ada risiko yang tinggi karena warungnya berjajal dan sebagainya. Pendapatannya masih turun tetapi lumayan bisa terganjal dengan penjualan-penjualan seperti online ini. Itu untuk warung-warung dan UKM. Kami juga menemani teman-teman yang bergerak di pertanian, yang bergerak di nelayan, ya, yang bergerak di peternakan untuk hal yang sama dengan contoh-contoh problem yang berbeda dengan problem-problem yang di warung dan sebagainya. Kemudian tadi juga saya sudah sebut bahwa akhirnya jaga UKM ini kemudian bertambah dengan jaga yatim. Dalam raker Basnas kira-kira bulan yang lalu terungkap bahwa tidak saja orang tua sekarang yang difikirkan, bukan saja kepala keluarga yang harus kita catat dan kita hitung berapa yang harus dibantu. Tapi ternyata sekarang banyak ada yatim-yatim baru, bahkan yatim piatu. Orang yang tadinya bulan lalu masih berkeluarga lengkap, sekarang sudah nggak punya ayah. Atau bahkan kadang-kadang nggak punya ayah dan ibu. Dan jumlah yatim ini sangat luar biasa meningkatnya, sehingga kita mencoba mengajak Basnas di seluruh Indonesia dan juga LAS untuk sama-sama memiliki program peduli yatim. Boleh, ya, ada boleh yang tahu Pak? Boleh tahu jumlahnya Pak?
Saya lupa jumlahnya, tapi sudah ribuan. Wow. Sudah ribuan yatim. Di Jawa Timur saja kemarin dilaporkan sekitar 5.000 yatim baru akibat COVID. Bisa dipahami di sekitar kita pun banyak. Yang tiba-tiba di tetangga saya ini ada 1-2 yang meninggal, 2 rumah, ya orang tuanya tadinya ada, sekarang meninggal orang tuanya, bapaknya orang tuanya, kakeknya karena COVID. Dan itu melahirkan yatim-yatim baru, dan saya kira kita tidak boleh sama cara pandangnya dengan yang lalu, bahwa jumlah yatim kita itu bertambah normal. Sekarang ini bertambah dengan lipatan yang cukup banyak. Sehingga kita mendorong program peduli yatim dengan tajuk kita jaga yatim untuk bisa membantu mereka-mereka agar terus bersekolah, terus bisa hidup, terus bisa bersekolah dan bisa sehat, sehingga mereka bisa meneruskan keluarganya dan bisa mandiri nanti di masa depannya. Jadi jangan sampai ada yang putus sekolah gara-gara orang tuanya meninggal, tidak ada pencarian. Kita keluarkan beasiswa yatim lebih banyak di tahun ini, dan itu juga diikuti oleh teman-teman Basnas di seluruh Indonesia dan juga lembaga-lembaga ambil zakat. Boleh gitu. Nanya Mas Rahmat? Ya, silakan Pak. Pak Arifin, tadi kita sama-sama mendengar ya Pak Arifin, begitu banyak program yang baik yang dilakukan oleh teman-teman di Basnas. Apalagi tadi saya dengar yang membuat saya terenyuh adalah program jaga yatim, yang kita tadi juga Pak Arifin mengatakan lebih dari 5.000. Jujur saya jadi ada miris artinya. Tapi dari aktivitas program-program yang baik yang Pak Arifin tadi sebutkan, jaga kiai, program jaga kiai, sekarang jaga yatim, sejauh mana sih Pak kalau boleh saya tahu program-program ini tersosialisasi yang pertama. Terus yang kedua adalah sejauh mana program-program ini dapat mengcover dari yang ada, atau targetnya seberapa kan gitu ya bahasanya. Ketika kita ngomong ulama, tadi Bapak mengatakan sudah 600 lebih. Pertanyaannya adalah sejauh mana, sebanyak apa jumlah, sebanyak berapa jumlah kiai, ya kan? Terus bagaimana cara sosialisasi dan mengcover mereka. Terus tadi jumlah yatimnya. Ini program yang sangat bagus tadi, saya pikir sangat tidak bagus kalau tidak tersosialisasi dengan baik, karena niat mulia dan program yang mulia ya Pak. Artinya sejauh mana program itu disosialisasi dan targetnya itu berapa yang tercover dari jumlah yang ada. Karena tentunya dengan adanya pandemi ini, tadi Bapak mengatakan juga jumlah kiai yang sudah mendahului kita. Terus jumlah orang tua yang telah mendahului dan akhirnya terciptalah yatim-yatim baru. Terus juga tadi ada program mengenai untuk makan ya Pak Ruth yang bisa di cover selama 1 bulan. Monggo penjelasannya Pak Arifin. Baik Pak Arif, terima kasih. Kalau ditanya size ya, ukuran, seberapa besar sih gerakan zakat ini bisa membantu ya? Atau sebelum ukuran kita ngomongin tadi itu seberapa besar, seberapa baik penyebaran informasinya. Memang Pak Arif, kami mengakui literasi masyarakat terhadap zakat ini belum terlalu kuat. Jadi itu juga berdasarkan survei kami tentang literasi zakat di masyarakat. Jadi kalau ditanya tentang zakat itu apa, orang itu tahu kira-kira berapa ya? 48% tahu. Tapi kalau ditanya tentang lebih dalam lagi, tahu nggak di zakat itu ada haul? Wah itu lebih sedikit lagi angkanya. Artinya apa? Masyarakat kita ini belum terlalu banyak paham tentang zakat. Jadi tugas kami menaikkan angka 48 itu menjadi 60, menjadi 70 dan sebagainya. Kalau dalam istilah kita di teman-teman di Suara Pemerintah barangkali zakat belum jadi mainstream bagi pembangunan. Maksud saya kalau pidato kenegaraan atau pidato menteri belum mengangkat bahwa zakat itu punya peran, gitu ya. Nah ini menjadi tugas Basnas ya, menjadi tugas kita untuk bisa mengenalkan, dan saya senang sekali makanya ingin hadir dalam diskusi kita kali ini untuk bisa menyampaikan hal itu. Rendahnya literasi ini mengakibatkan angka zakat itu, kalau boleh saya bilang, relatif masih kecil.
Karena tahun 2020 kalau dihimpun berapa sih bantuan Banas Indonesia ini? Itu untuk lembaga formal saja itu 12 triliun. Bayangkan. 12 triliun itu kan besar ya. Tapi kalau dibanding untuk mengelola negara ini sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan APBN Kota Jakarta, APBD Kota Jakarta dibanding dengan anggaran-anggaran program yang lain itu menjadi sangat kecil gitu ya. Dan kalau diperhatikan dari sisi potensi, jadi kalau orang Indonesia ini semuanya soleh dan berzakat, itu kita dapatnya 217 triliun. Harusnya Pak ya? Harusnya. Kalau semua ya, ini kalau artinya nanti kalau semua soleh ini kan masjid-masjid juga penuh tuh. Ya, sholat subuh, sholat. Ya kira-kira begitulah. Ideal kita kan semuanya begitu. Tapi kan penuhnya ketika hanya Lebaran kan, kira-kira gitu ya. Nah, kalau semuanya itu Lebaran, kira-kira begitu ya. Kalau kira-kira semua itu berzakat sebagaimana orang-orang Lebaran, maka dapatnya 217 triliun. Tapi yang dihimpun sekarang itu baru 12 triliun tahun lalu. Nah, ini sama dengan penelitian literasi tadi. Ternyata yang melaksanakan zakat itu belum semuanya. Tapi kita jadi ingin tahu sebenarnya masyarakat itu 12 triliun itu kan kepada yang formal. Kita pernah menghitung kira-kira berapa sih orang yang berzakat di Indonesia ini kepada lembaga-lembaga yang bukan Basnas, bukan LAS, dia maunya langsung ke tetangga, langsung ke orang-orang miskin yang dia temui. Itu ternyata lebih besar. Yang kira-kira angkanya itu sekitar 60 triliun. Ya. Jadi kalau dihimpun saja bantuan-bantuan umat ini kepada orang-orang yang tidak mampu itu setahun tahun lalu itu ya sekitar 80 triliun. Ya. Dan ini menurut saya lebihnya Pak ya? Ya. 80 triliun itu formal dan non formal Pak ya? Ya, karena formalnya 20, yang non formalnya 60. Itu hitungan Basnas tahun lalu. Artinya angka ini ya angka boleh dibilang angka sangat besar, tetapi kalau dibanding angka pembangunan seluruhnya ya tidak ada apa-apanya gitu ya. Hanya saja mungkin inilah yang membantu kita semua terlepas dari berbagai krisis. Dulu kita punya krisis 98, punya krisis macam-macam. Sekarang ini krisis karena COVID. Ya orang-orang masih aman tuh masyarakat. Karena kalau kita tidak punya uang, kita bisa telepon kakak kita, tetangga kita, teman kita di masjid, bisa utang, bisa gade, bisa macam-macam. Jadi masyarakat itu punya ketangguhan yang luar biasa untuk saling tolong-menolong. Ya, kalau dirangkum pakai bahasa Indonesia itu namanya gotong royong. Ini program pemerintah sekarang. Dan itu menjadi kekuatan kita. Boleh tidak dibicarakan, boleh tidak jadi mainstream, boleh tidak diangkat oleh media, tapi di masyarakat itu ada. Kita sendiri merasakannya. Kita sendiri bahkan yang ikut meminjamkan. Kadang-kadang kita yang ikut meminjam. Kita ini kadang-kadang kalau sakit ikut juga dibantu oleh teman kita atau kita yang membantu. Artinya di masyarakat itu ada. Nah, problemnya adalah membuat yang ada di masyarakat ini menjadi mainstream, tapi bukan kesedihan yang diangkat, tapi kekuatan tolong menolongnya. Karena mengangkat filantropi itu bisa berbeda artinya kalau hanya diangkat kesulitannya. Jadi media hanya menceritakan yang susah-susahnya dari Indonesia, itu bisa punya dampak yang berbeda dibanding kalau media mengangkat kedermawanan, orang bisa membantu memberikan sarapan sekian banyak sehari, orang bisa menolong tetangganya, orang bisa membantu sesama, ada ambulan-ambulan gratis. Itu di negara lain tidak ada seperti itu, Pak Arif. Jadi saya pernah bantu beberapa negara ya. Saya taruh saja misalnya Filipina. Saya ke Filipina tahun 2011 ya. 2012-2011 karena bencana angin puting beliung, typhoon. Jadi di sana kalau ada bencana betul-betul ditunggu pemerintah. Kalau di sini bencana yang datang duluan itu ya Karang Taruna, masyarakat, NGO, Basnas, ada di tempat-tempat pertolongan masyarakat-masyarakat yang ditolong. Juga di Amerika. Jadi kalau bencana, ya betul-betul nunggu pemerintah. Homeless di New York, homeless di Los Angeles, kalau musim dingin tidak dibantu pemerintah, dia mati karena kedinginan. Nah, di kita itu, masyarakat sangat kuat banget. Kadang-kadang kita itu, kalau lagi sakit, yang ditelepon itu bukan pemerintah, bukan pihak kelurahan, tapi ya temannya. Karena tetangga kita lebih berdaya dibanding kita, dibanding pemerintahan. Itu suatu kekuatan menurut saya, suatu kekuatan yang ada di masyarakat. Nah, kalau kita bisa
padukan antara kekuatan formal ya dengan kekuatan yang informal ini, saya kira ini suatu yang besar. Nah, kalau ditanya tadi berapa jumlah yang bisa Basnas bantu, dengan dana yang sekecil itu kita hanya bisa bantu sedikit sekali. Jadi Basnas pusat misalnya, saya boleh hitung ya, bantuan setahun itu bisa menyasar kepada sekitar ratusan ribu kepala keluarga kira-kira. Kalau ada 500 itu artinya ya mungkin ya sekitar jutaan saja keluarga yang bisa dibantu oleh gerakan zakat. Sedangkan masyarakat miskin kita kalau sekarang menjadi 30% atau lebih karena COVID ini. Jadi bantuan Basnas dan lembaga-lembaga zakat itu sebenarnya angkanya masih jauh dibanding bantuan yang ada di masyarakat sendiri dan juga bantuan formal, dana formal yang ada di APBN. Cuma peningkatannya besar, Pak Arif. Jadi kalau APBN tidak mungkin tiap tahun naiknya 24%, enggak. Kalau zakat ini masih kecil, masih 12 triliun, tapi naiknya tiap tahun itu 24%. 24% Pak ya, setiap tahun Pak ya? Iya, dan Basnas Pusat malah lebih, 35% Basnas Pusat. Jadi kita melihat suatu hal yang sekarang dengan kondisi yang sekarang dengan masih kecil, tapi kita melihat harapan. Ternyata masyarakat itu sekarang gemar, sudah mulai ngerti zakat dan meningkat terus dan mulai melaksanakan ibadah zakat itu dengan lebih baik dari tahun ke tahun. Dan ini memberikan kita semangat. Basnas harus bersemangat untuk menyambut kedermawanan itu dan menggunakan zakat itu untuk membantu kelompok masyarakat, ya, tidak saja hanya untuk COVID sebenarnya, untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Dan jangan lupa zakat itu kan memang dipakai untuk 8 asnaf. 2 asnaf pertama itu adalah fakir dan miskin. Tetapi nanti suatu hari kalau Indonesia ini sudah makmur, bukan berarti ibadah zakat akan hilang. Ibadah zakat akan terus menjadi ibadahnya umat Islam, tetapi akan digunakan untuk membangkitkan, mendorong kemajuan-kemajuan di bidang yang lain. Karena zakat sebenarnya memang sangat luas ya, sangat bisa diinterpretasikan sangat luas untuk program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu Pak Arif. Satu lagi Mas Rahmat. Ini Pak Arifin, sejauh mana sih mengenai update database ya dari para penerima zakat ataupun bantuan yang sesuai dengan target-target penerima dari zakat ini ya Pak ya. Tadi Bapak ngomong mengenai yatim, terus Bapak juga tadi ngomong para kiai. Karena saya melihat paling tidak secara database ya, kalau kita bahas secara database terupdate dan terupdate dan ya siapapun bisa mengakses dan mungkin bisa menambahkan dari masing-masing wilayahnya. Yang pada akhirnya kita sama-sama tahu bahwa ini juga akhirnya wah ternyata kurangnya masih sekian nih. Misal tadi Bapak mengatakan, let's say misalnya para kiai yang sudah dilakukan vaksinasi, misalnya 5.000 atau 500. Oh yang ternyata orang-orang kiai ini masih ada sekian yang belum nih. Kan gitu ya Pak ya? Artinya data-data yang terupdate. Sejauh mana sih Pak yang telah dilakukan oleh teman-teman di Basnas mengenai pemutakhiran update database tersebut? Dan bagaimana cara melakukan pengupdatean tersebut? Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi Basnas itu ada 2 data yang didapatkan. Pertama adalah data muzaki, data orang-orang yang berzakat. Yang kedua adalah data orang-orang yang menerima zakat. Dua-duanya itu basisnya adalah NIK. Jadi karena kami lembaga pemerintahan non struktural, kami inline dengan data yang sudah dimiliki oleh badan-badan yang ada dalam pemerintah. Yang pertama yang kami gunakan adalah data Kemensos, ya, data dari Kementerian Sosial, di mana data itu mengupdate kelompok masyarakat 40% dari paling miskin sampai ke atas. Jadi kami kalau menerima ajuan bantuan atau memverifikasi bantuan, kami bisa cek ke
data tersebut. Apakah data itu termasuk mereka-mereka yang dianggap miskin dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangan kuat untuk bisa menerima ajuan dari masyarakat. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan Dukcapil. Dukcapil ini memberikan kami data NIK, berbasis NIK yang terkait dengan profil dari seluruh masyarakat Indonesia yang bisa diakses, baik muzaki maupun mustahik. Nah, menariknya kami ubah sendiri dalam sistem Basnas menjadi nomor identifikasi mustahik, NIM. Ya, NIM ini untuk mencatat mereka-mereka yang sudah dibantu oleh Basnas atau belum dibantu oleh Basnas. Nah, hal itu kita update terus di masyarakat. Kalau ada yang meminta, apalagi dari pihak-pihak yang terkait, kami akan memberikan datanya. Tapi itu termasuk data yang tidak disediakan sewaktu-waktu, ditaruh di web dan sebagainya. Karena data muzaki dan data mustahik itu bagian yang perlu kita rahasiakan, nama, alamat segala macam, karena memang memungkinkan untuk bisa dipakai pihak-pihak tertentu tidak yang bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang kita tidak inginkan. Untuk itu kita keep. Tapi data itu ada dan dapat dibuka manakala itu perlu dibuka. Nah, tetapi data mengenai berapa jumlah orang yang dibantu, berapa banyak bantuannya, jenis siapa saja, itu disediakan di Basnas. Kami juga menyampaikan laporan audited di web kami, dan kami memiliki pejabat pelayan informasi dan dokumentasi yang juga sudah di inline-kan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tentang data. Kami agak serius tentang data ini, sehingga kami juga menggunakan sistem ISO 2007-1 tentang keamanan data, agar data yang ada di Basnas itu dikelola dengan baik, tidak dicolok pakai USB, bisa disebar, dijual gitu ya, karena kita pernah mendengar ada data-data yang dijual ke perusahaan dan sebagainya. Kita menjaga agar setiap orang yang berzakat ke Basnas, datanya aman. Setiap orang dibantu oleh Basnas, insya Allah datanya aman, dan tidak kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan urusan Basnas. Ya, jadi jangan khawatir kalau berzakat ke Basnas, kalau ditanya nama, alamat segala macam, silakan diberikan, karena akan insya Allah datanya itu aman kepada kita dan kita update terus. Karena banyak yang juga tidak memberikan nama. Hamba Allah ini masih banyak, Pak Arief, di Basnas. Kami terus menjamin dan memperbaiki sistem database dan update melalui digital untuk bisa membuat itu lebih aman. Termasuk juga data ini kita bisa gunakan untuk berbagai macam kajian. Kalau teman-teman membuka puskesbasnas.com, di sana banyak sekali kajian-kajian yang terkait dengan berbagai informasi, gagasan juga tentang pengelolaan zakat di Basnas, dan juga di seluruh dunia, itu sebagiannya menggunakan data-data yang kita update di database kita. Demikian, Pak Arief. Silakan Mas Rahmat, mungkin ada tambahan dari Mas Rahmat, Ya. ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya memang kalau saya melihat ya, tidak tahu nih nanti pandangan Pak Arifin, seandainya zakat itu dari seluruh masyarakat Indonesia memang terpusat di Basnas gitu ya, sehingga saya pikir penyalurannya itu juga akan lebih terarah. Namun kan sekarang kita juga melihat badan zakat itu sangat banyak ya, dan kalau itu semua terpusat, saya pikir untuk penyaluran juga lebih terarah, masyarakat juga lebih maksudnya lebih terlihat kemana penyalurannya dibanding dengan badan-badan zakat yang lainnya gitu kan, yang kita juga tidak tahu mereka penyalurannya seperti apa, apakah ada tebang pilih dan sebagainya, kita tidak tahu. Memang sebaiknya sih masyarakat terpusat ya ke Basnas ini ketimbang ke banyak sekali badan-badan zakat yang lainnya gitu kan. Hanya saja kan memang kalau saya melihat ini bicara masalah kepercayaan juga sih, kepercayaan bahwa bagaimana Basnas ini membangun satu kepercayaan, membangun edukasi kepada para muzaki, kepada masyarakat yang ingin supaya zakatnya itu memang disalurkan terpusat ke Basnas gitu, Pak Arifin. Gimana nih kalau menurut Pak Arifin? Baik, ide gagasan untuk
sentralisasi zakat atau desentralisasi zakat ini terus berkembang dari tahun ke tahun, karena kami juga aktivis zakat sejak muda ya. Jadi masyarakat kita ini mendiskusikan sebaiknya pengelolaan zakat di Indonesia ini apakah sentralisasi atau desentralisasi. Pada tahun undang-undang zakat terakhir diundangkan, memang undang-undang itu berbunyi kira-kira bunyinya adalah zakat itu desentralisasi. Gitu kira-kira begitu. Jadi zakat pusat, Basnas pusat akan menggalang dana dari muzaki di tingkat pusat, ibu kota. Zakat di provinsi itu diambil oleh Basnas provinsi. Zakat di kabupaten kota itu diambil oleh zakat di kabupaten dan zakat di kota. Demikian juga dengan lembaga ambil zakat milik masyarakat, ada yang nasional, ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota. Itu bangunan pikiran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, di mana kira-kira gagasannya adalah zakat nggak usah ditarik ke pusat, nggak usah ditarik ke Jakarta atau ibu kota, tetapi berikan aja ke dibangunnya Basnas di daerah, sehingga Basnas tersebut atau lembaga ambil zakat tersebut itu dapat menyalurkan di wilayah di mana zakat itu dihimpun. Kira-kira begitu pikiran Undang-Undang tahun 2003-2011. Tapi gagasan-gagasan yang tadi dikemukakan juga menjadi bagian dari sesuatu yang terus didiskusikan tentang pusat, karena pemusatan zakat juga akan membangun penguatan strategi, membangun kecepatan dari pengelolaan, kecepatan dari meningkatnya pola pengelolaan zakat di daerah. Karena kita kan tahu bahwa SDM kita ini belum merata antara desa dengan kota, antara kota besar dengan kota kecil, antara barat dengan timur. Kita kan belum merata. Secara jujur kita bisa katakan demikian. Jadi gagasan-gagasan memusatkan zakat itu bisa diarahkan untuk mengatasi itu. Tapi juga ada gagasan-gagasan yang berbeda. Misalnya sebenarnya problemnya bukan soal dipusatkan atau di daerah, tapi bagaimana lembaga-lembaga itu dikuatkan di pusat maupun di daerah, sehingga penyaluran zakat di pusat maupun di daerah itu bisa sama baiknya, gitu ya. Dan gagasan-gagasan ini terus sebenarnya digodok dan menjadi wacana, gitu ya. Biasanya nanti kalau DPR dan pemerintah memutuskan gagasan-gagasan baru, misalnya usulan memusatkan zakat, itu jadi bagian yang kita bincangkan. Intinya Basnas akan siap menjalankan perintah undang-undang dalam pengelolaan zakat, baik yang sekarang ini sudah ada maupun kalau ada revisi dan sebagainya. Itu pasti tugas Basnas harus ikut mengawal dan menguatkan apa yang menjadi perundangan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya sekarang ini juga efektivitas itu bisa berjalan kalau lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga yang mendapat akreditasi dari Kemenak, ya, mendapat rekomendasi dari Basnas, itu yang dipilih oleh masyarakat. Karena kalau Basnas yang dan LAS yang jumlahnya 500 ini, itu mereka-mereka yang sudah mendapatkan legalitas dari negara untuk mengelola zakat. Sehingga mereka itu diaudit, diawasi, dibina, dikoordinasi, ya. Jadi risikonya kecil untuk bisa disalahgunakan dan sebagainya. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana agar lembaga-lembaga yang belum mendaftar, lembaga-lembaga yang dipilih oleh masyarakat tapi belum terdaftar itu mendaftar ke Basnas untuk mendapatkan rekomendasi dan kemudian disahkan oleh Kementerian Agama. Agar apa? Agar masyarakat bisa menjamin dananya bisa digunakan untuk hal yang baik. Karena kalau tidak, kita bisa bisa waspada kalau nanti ada penggunaan dana yang dipakai untuk hal-hal yang menyimpang. Jadi sepenuh lembaga yang ada itu bisa memenuhi aturan, kita sebenarnya punya regulasi yang cukup baik, punya pengaturan yang cukup baik agar mereka bisa menyalurkan dan menghimpun zakat dengan baik tanpa menyalahi perundangan dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak mendaftar, tidak diketahui, kita akan sulit untuk melakukan pembinaan, pengawasan, audit dan sebagainya. Gitu.
Ya, artinya kalau memang secara regulasi belum bisa tersentralisasi ataupun terpusat ke Basnas lah, baik Basnas di tingkat nasional ataupun provinsi. Artinya kan ini memang menjadi tugas berat Basnas ya, supaya masyarakat, ya saya juga tidak tahu apakah lebih baik masyarakat itu bayar zakatnya ke Basnas saja gitu kan simpelnya, atau lebih baik dia ke ya badan amil yang memang terdekat gitu kan, atau yang paling mudah untuk dia gitu. Tapi saya, dalam pandangan saya sendiri sih lebih baik masyarakat ke Basnas. Saya saja kan masyarakat belum teredukasi. Entah mungkin apa namanya program edukasi dari Basnas sendiri ataupun sosialisasi publikasi untuk mengajak masyarakat agar membayarkan zakatnya ke Basnas gitu kan. Karena ini saya pikir akan lebih efektif gitu kan, akan lebih efektif untuk penyalurannya, sehingga cita-cita kita bahwa zakat ini menjadi salah satu peran untuk mensejahterakan masyarakat tuh bisa lebih terorganisir gitu kalau menurut saya. Nah, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Basnas sih kalau sekarang kan masih tahap di situ ya, karena regulasi juga masih belum apa istilahnya mengarahkan masyarakat untuk ke Basnas gitu. Gimana Pak edukasi dan sosialisasi Basnas supaya masyarakat mau bayar zakatnya ke Basnas? Setuju, kami sangat setuju untuk bisa mendorong masyarakat ke Basnas, dan sekarang ini kalau boleh dikatakan kepercayaan publik ke Basnas itu meningkatnya jauh lebih tinggi dibanding ke lembaga-lembaga lain. Jadi boleh dikatakan misalnya saya bisa sampaikan data ya, di mana pusat misalnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu kenaikannya sampai 4 kali lipat, apa namanya 400%. Artinya apa? Masyarakat percayanya 4 kali lipat itu kepada Basnas. Nah, memang ada masalah tuh tentang seberapa besar sebenarnya Basnas bisa mensosialisasikan dirinya ke masyarakat. Itu tadi angkanya masih sangat kecil. Dana sosialisasi itu oleh Basnas itu kan diambil dari sebagian dana zakat, ya. Jadi ada dana zakat yang diambil untuk operasional, 1/8 dana zakat, kemudian 20% dari dana infak, kemudian tambahan dari dana-dana CSR dan sumbangan-sumbangan untuk operasional. Ya, jumlahnya tidak terlalu besar. Ya, tidak sampai misalnya seperti ASN yang memakan porsi 20% dari jumlah ASN misalnya, atau 30%. Saya kira kita bertahap, ketika nanti dukungan masyarakat sangat baik, dukungan APBN pemerintah sangat cukup, kita sebenarnya lebih senang kalau dipublikasi lebih banyak, ya, dipublikasi lebih banyak sehingga masyarakat lebih gemar untuk berzakat. Tetapi menurut kami angka 23% ini angka yang cukup baik, ya, cukup baik, dan terus akan kita tingkatkan menjadi angka peningkatan zakat yang apa namanya ideal lah. Kalau menurut saya dalam periode ini kita tercapai periode sampai 2025 ya, kita mencapai pengelolaan zakat nasional sebanyak 50 triliun rupiah. Itu dihimpun oleh Basnas Pusat maupun Basnas se-Indonesia maupun LAS Indonesia. Itu cita-cita yang diharapkan oleh pimpinan Basnas untuk bisa meningkatkan apa istilahnya sizing atau ukuran dari pengelolaan zakat di Basnas. Kalau angkanya sudah sebesar itu, saya kira makin banyak yang bisa dilihat di masyarakat tentang peran. Jadi kalau hari ini itu 20 triliun sudah banyak yang bisa dilihat, saya kira kalau 5 kali lipat dari sekarang, dalam 4 tahun lagi ini akan lebih banyak yang bisa disaksikan di publik, apa yang bisa dibantu oleh gerakan zakat. Kami siap kok Pak menjadi mitra informasi dari Basnas Pak. Oh, senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol nanti. Siap Pak, bisa menghubungi saya atau Mas Dede nantinya. Nanti boleh saya dapat info sama Bapak, nomor handphone Bapak di Japri atau bagaimana, agar kita bisa ngomong lebih lanjut. Oke, kalau melihat bahwa fenomena ini ya Pak Arifin, artinya kepercayaan dari Basnas meningkat, itu tercermin dari jumlah dana yang terhimpun secara tiap tahun 24% minimal, kadang ada yang 30% juga. Artinya bahwa hal ini menjadi sesuatu yang menarik fenomenalnya Pak. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kolaborasi Basnas dengan lembaga seperti Basnas di agama-agama lain. Artinya kita bersama-sama mensejahterakan, meningkatkan
masyarakat yang tertimpa, khususnya misal seperti COVID. Apakah ada kolaborasi seperti ini, Pak, dengan lembaga agama lainnya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, senang sekali saya ditanya ini. Jadi dibanding dengan kegiatan sejenis di agama lain, saya kira kita sudah tahu bahwa di setiap agama ada filantropi seperti di Islam ada zakat. Nah, karena zakat sekarang ini cukup maju dan berkembang, kami kemarin bertemu dengan teman-teman dan difasilitasi oleh Kementerian Agama untuk memberikan model Basnas kepada organisasi filantropi dari agama-agama yang lain, karena kita dianggap bisa memberikan model-model, bisa ada contoh cara menghimpun, cara menyalurkan, pengelolaan dengan digital, kemudian audit, penggunaan ISO anti suap, ISO keamanan informasi dan data, dan sebagainya. Jadi contoh-contoh baik yang ada di Basnas itu menjadi model bagi dilahirkannya lembaga filantropi yang berbasis agama di Indonesia. Saya kira ini sangat senang dan kami welcome untuk bisa bekerja sama dan berinteraksi. Sebelum ini pun kami telah juga melakukan koordinasi, bertemu dan bekerja sama dengan agama-agama lain dalam konteks kemanusiaan, misalnya bencana, kesehatan dan sebagainya, di mana kami bertemu dengan organisasi-organisasi agama lain yang satu gagasan dengan kita, satu misi untuk bisa membantu kemanusiaan. Walaupun berbeda-beda agama, tetapi kita bisa membantu kemanusiaan. Dan jangan lupa bahwa Basnas mengelola dana bukan hanya zakat, ada zakat, infak, sedekah, CSR, dan dana sosial keagamaan lainnya itu. Dan kita, walaupun ada ikhtilaf dalam pengelolaan zakat hanya untuk Muslim, tetapi kita terus bisa membantu orang-orang yang orang yang terkena COVID, orang yang miskin dan sebagainya dari dana-dana lain, infak, sedekah, dan CSR dan sebagainya, yang itu cukup untuk digunakan membantu semua agama tanpa memandang bulu, apalagi dalam konteks bencana, gempa, apalagi pandemi seperti sekarang ya. Misalnya hari-hari ini kita terharu ketika tim Basnas misalnya membantu pemakaman keluarga dari saudara-saudara kita di Kristiani, karena kebetulan tidak ada ambulan, tidak ada yang membantu, maka yang melakukan proses penyebutan, pengangkatan, memberikan peti dan sebagainya itu dilakukan oleh Basnas, ya, dari dana-dana yang diberikan oleh masyarakat kepada Basnas. Ini sangat mengharukan dan kami mendapatkan semacam selamat dan ucapan dari mereka-mereka dengan merasa terharu dibantu oleh saudara-saudara kita dari kaum Muslim dari dana zakat. Itu saya kira dari dana infak sedekah, ya, mohon maaf. Jadi itu yang membuat kita meneruskan konsepsi kerjasama dengan saudara-saudara kita dari agama lain. Dan saya kira kami memiliki tim yang ada dalam sebuah grup namanya Humanitarian Forum Indonesia, di mana di sana terdiri dari lembaga-lembaga kemanusiaan dari berbagai agama untuk bisa saling bertukar pikiran, bertukar data dan informasi, bekerja sama dalam program-program kemanusiaan. Gitu. Ya, silakan Mas Ahmad. Sangat luar biasa menurut saya keberadaan dari badan zakat ini di Indonesia, dan kita lihat juga badan-badan zakat yang lain juga sudah makin berkembang dan banyak sekali hadir di Indonesia, sehingga ya benar tadi kata Pak Arifin bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini sangat dermawan gitu, dan paling dermawan mungkin di dunia, karena setiap apapun yang bantuan-bantuan dan sebagainya ketika bencana misalkan, itu masyarakat Indonesia sangat responsif gitu untuk membantu, saling membantu. Dan memang sebenarnya kayak kalau saya melihat kayak pengaturan dari dana-dana yang didermawankan itu, kayak contoh lah dulu misalkan ada bencana tsunami, ketika terkumpulkan begitu banyak sekali
bantuan dari masyarakat tapi tidak tersalurkan dengan baik. Nah, artinya kan ketika pengelolaan dari dana-dana dari masyarakat baik berupa zakat, infak, sedekah ini benar-benar bisa dikelola dengan baik, kemudian disalurkan kepada masyarakat dan pengaturannya pun ya seperti kita ketahui bahwa zakat ini satu amalan umat Islam yang apabila dia dijalankan dengan baik tentu itu akan berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar kita gitu ya Pak ya. Terutama apalagi saat ini ya memang sedang pandemi dan ya kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ya menjadi bagian daripada kedermawanan itu, bukan dari bagian apa istilahnya yang mengeluhkan keadaan seperti ini, karena ya semangat zakat dari umat Islam yang ingin dihadirkan adalah seperti itu. Nah mungkin terakhir nih Pak Arifin, ajakan Pak untuk masyarakat supaya ayo kita kembali semangat berzakat ini kita munculkan, kita hidupkan dan jadikan Basnas sebagai salah satu badan zakat nasional yang bisa dipercaya untuk menghimpun dana zakat masyarakat. Silakan Pak ajakannya kepada masyarakat. Terima kasih Pak Rahmat. Saya kira dalam kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat untuk bisa melaksanakan kewajiban zakat bagi mereka kaum muslimin yang telah mencapai nisab dan haul, dan Basnas akan melayani, mengajak, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah kewajiban zakat itu. Basnas saat ini terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan menyalurkan dana-dana masyarakat ini untuk berbagai program sosial di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang kebencanaan, kemudian juga kegiatan ekonomi di bidang pemberian modal kepada mereka yang membutuhkan permodalan, mendampingi UKM-UKM, dan mendorong mereka bisa memasarkan produk, serta program-program yang sifatnya dakwah. Semuanya itu dibangun dengan sistem yang baik, dengan akuntabel dan transparan, sehingga saat ini sudah banyak mereka yang masyarakat yang meningkatkan zakatnya kepada Basnas. Begitu kami mengajak masyarakat untuk terus berzakat kepada Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, dan lembaga-lembaga amil zakat yang terdaftar dan terpercaya di tempatnya masing-masing, agar kita bisa membantu sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung, para mustahik di sekitar kita. Demikian. Itu mungkin Pak Arif untuk konklusi Pak dari hasil bincang-bincang kita pada hari ini dengan Basnas. Saya pikir kita mendapat sedikit gambaran, banyak gambaran bahwa keberadaan badan zakat ini menjadi satu hal yang penting. Di samping memang negara kita ada pajak, cuma semangat berzakat ini sangat luar biasa. Ini menjadi satu semangat bahwa budaya Indonesia juga punya gotong royong, dan kita mayoritas Islam yang punya amalan zakat, dan itu menjadi salah satu rukun, dan ini memang perlu dikelola karena kalau semua ini dikelola dengan baik, saya pikir nggak mustahil bangsa kita akan makin sejahtera ke depannya. Memang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa sampai sekarang masih juga rakyat kita belum sejahtera dan sebagainya, apakah berada persoalan di pengelolaan atau seperti apa. Silakan Pak Arif mungkin konklusi Pak dari bincang-bincang kita pada hari ini. Mungkin bukan bahasanya konklusi ya, tapi saya melihat bahwa saya mengajak juga pada pemirsa Suara Pemerintah TV bahwa ayo kita sama-sama menjalankan, seandainya beragama Islam, untuk menjalankan zakat, bisa melalui Basnas, bisa melalui amal zakat lain yang terdaftar. Kita berharap, kita mengajak semua para pemirsa untuk menjadi bagian solusi dari keberadaan kita sebagai manusia di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah penyakit pandemi, dan di tengah-tengah tantangan-tantangan lainnya. Mari kita sama-sama untuk selalu menjadi bagian solusi, bagian dari jalan keluar dan bermanfaat bagi lingkungan, tentunya bagi agama juga dan negara. Mungkin itu yang bisa saya ungkapkan, dan saya berharap podcast ini juga teman-teman kita dari suarapemerintah.id bisa menjadi bagian, jadi mitra informasi bagi teman-teman di Basnas. Saya bisa nanti kalau santai ada waktu dari teman-teman timnya Pak Arifin untuk membagi sesuatu, rilis atau apa, bisa menginformasikan kami. Kami siap untuk membantu teman-teman di Basnas untuk mengajak para pemirsa Suara Pemerintah TV untuk sama-sama melakukan aktivitas zakat untuk meningkatkan amal ibadah juga, yang apalagi ini dianjurkan oleh agama kita untuk lebih bermanfaat bagi keluarga, bagi lingkungan, dan bagi negara.
Dari saya sekian, Mas Rahmat. Satu kata, satu kalimat yang saya ingin sampaikan atau tanyakan kepada Pak Arifin. Apa pendapat Pak Arifin terhadap Suara Pemerintah.tv ini atau .id? Ya, saya kira ini menarik ya, ada media yang mencoba menjadi jembatan bagi informasi yang lahir dari pemerintah, baik struktural, non struktural dan sebagainya, juga lembaga-lembaga negara lainnya untuk menjadi perekat bagi bangsa kita. Sekarang ini kan problem kita ini adalah post-truth ya. Jadi kita ini masuk ke era di mana kita tidak percaya satu sama lain. Nah, zakat kan basisnya adalah trust, gitu ya. Jadi basisnya adalah kepercayaan. Saya kira media juga sama, basisnya adalah kepercayaan. Sebab kalau nggak percaya sama media, ya dia tidak membaca media. Maka saya kira tugas kita bersama, ya Basnas, Suara Pemerintah.id, itu untuk membangun keyakinan bahwa kita perlu membangun jembatan, membangun informasi yang merangkum berbagai kekuatan bangsa kita. Istilahnya ya? Memang saya suka orang media, saya juga belajar media sejak mahasiswa. Kita tahu bahwa kita perlu berita-berita yang unik, yang menarik, yang aneh kalau perlu ya. Kalau perlu berita buruk untuk bisa menjadi dikenal, untuk menjadi trending. Tapi saya kira eranya sudah berubah. Justru sekarang yang jarang malah berita-berita baik. Oleh sebab itu, saya selalu bilang ke teman-teman media, kalau Anda ingin meliput Basnas, Anda akan ketemu berita baik ya. Jadi kalau Anda sudah bosan berita baik, Anda tidak bisa ke Basnas. Karena Basnas selalu ingin mengajak dakwah. Jadi ini bisa bicara baik ya, Pak? Bicara baik. Nggak bisa, misalnya kita bicara kemiskinan. Mengkritik orang miskin. Ya itu bisa juga, tapi bukan pada tempatnya. Media kita dipenuhi dengan caci maki kepada orang-orang yang susah, caci maki kepada semuanya lah. Kita harus teredam sedikit kegenitan itu dan mulai membangun sesuatu yang baru, penuh harapan, sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang lebih penuh harapan. Saya kira hari ini mungkin belum di Indonesia ini belum butuh. Tapi silakan berjalan-jalan ke media asing, berjalan-jalan ke liputan-liputan di media di luar. Yang ditumbuhkan dari mereka adalah kekuatan atau keindahan atau rasa positif dari bangsa itu. Itu mereka akhirnya menjadi bangsa-bangsa yang besar. Nah, kita butuh generasi pers yang mau dan yakin terhadap itu. Kalau yang dicarinya hanya uang ya, hanya oplah dan uang dan sebagainya, saya kira kita akan terjebak kepada pragmatisme. Jadi saya minta teman-teman juga ikut berjuang seperti kami berjuang. Insya Allah, Pak. Insya Allah, untuk bisa membangun kebaikan-kebaikan di bangsa kita melalui perjuangan media. Insya Allah, Allah akan memberikan berkah yang banyak kepada mereka-mereka yang berjuang itu. Ketenangan hidup, keyakinan dalam menjalankan pekerjaan, dan lebih hebat lagi adalah ketenangan ketika kita tidur di malam hari, ketika menghadap Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih tenang, lebih indah kehidupannya. Kami tawarkan itu kepada Suara Pemerintah dan juga kepada teman-teman semua pendengar acara ini untuk bisa masuk kepada era baru yang lebih positif dari masa kita. Sudahi berkelahi, sudahi saling meniadakan, kita harusnya bekerja sama sekarang. Gitu. Insya Allah, Pak, ucapan Bapak menjadi doa buat kami, Pak, menjadi bagian yang memberikan manfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua, Pak. Amin ya Allah, amin. Terima kasih sekali lagi, Pak, untuk statementnya buat Suara Pemerintah.id. Memang Suara Pemerintah.id ini lahir untuk menjadi bagian yang bermanfaat, untuk menjadi bagian yang memberikan hal-hal yang baik. Karena itu juga menjadi kejenuhan dari kami, Pak, ketika kami lahir di tengah-tengah kecamuk ketidakpercayaan satu sama lain, bukan hanya masyarakat dengan negara, sesama masyarakat pun tidak terjadi ketidakpercayaan. Semoga kami menjadi seperti apa yang diharapkan oleh ucapan Bapak, menjadi bagian memberikan kemanfaatan, membangun sebuah semangat dan harapan-harapan lainnya. Demikian dari saya, Pak Arifin. Sekali lagi selamat sore
Sekali lagi saya berucap terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami dari Suara Pemerintah.id, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pemirsa Suara Pemerintah.tv. Dan saya sudah menyampaikan melalui chatting saya nomor handphone saya, nanti Bapak mungkin bisa WhatsApp untuk kita mungkin bisa ngobrol di lain kesempatan untuk bisa memberikan manfaat-manfaat dan lain-lainnya. Dan harapannya bahwa diskusi ini memberikan manfaat dan maslahat sebesar-besarnya bagi umat, dan tentunya membawa keberkahan bagi kita ya Pak ya. Jujur, kenapa saya menggunakan atau stand up di Suara Pemerintah.id agar kita menjadi bagian bermanfaat di tengah ketidakpercayaan yang banyak berkecamuk di antara kita, bukan pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan rakyat, yang saling membenci, yang menurut saya tidak baik. Karena ketidakbaikan itu harus kita kikis, Pak. Semoga kita semua seperti itu ya. Silakan Mas Rahmat, dari saya sekian. Ya, saya pikir cukup dulu malam ini. Pada kesempatan kali ini, nanti mungkin kita silaturahmi dengan Pak Arifin juga, apa dari media Suara Pemerintah yang bisa kita bantukan dengan Basnas supaya tersosialisasikan lagi semangat zakat ini di masyarakat, juga mengenai penyaluran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa saling mendiskusi, diskusi yang konstruktif, diskusi yang destruktif, diskusi yang positif, sehingga persoalan-persoalan bangsa ini bisa kita atasi dengan penuh optimis, dan kita harus tetap yakin bahwa meskipun ya yang kita lakukan pada hari ini tidak besar gitu kan, tapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat ini menjadi satu keberkahan yang besar, dan semoga ini menjadi letupan untuk bangsa kita agar lebih sejahtera, lebih maju, lebih positif lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Arifin Purwakananta atas waktunya, juga kepada Pak Arif Munajat atas waktunya. Kita jumpa lagi di spesial interview berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.